Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official channel pendidikan untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini edukasi akan memberikan informasi kabar baru seputar pendataan dan pendaftaran P3K tahun 2022. Guru honorer sumber gaji dari dana BOS apakah masuk dalam pendataan non-ASN dan apakah bisa daftar P3K tahun 2022? Lihat ketentuan Menpan RB, yaitu yang beberapa minggu yang lalu sudah dikeluarkan oleh Menpan RB tentang pendataan guru non-ASN, baik untuk tenaga pendidik dan kependidikan maupun non-pendidik dan kependidikan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Dan ikuti terus yaitu perkembangan informasi seputar ASN di channel YouTube edukasi official atau di Instagram Edukasi Official 2021. Baik, kita lihat yaitu kabar baru yang kita nantikan selama ini. Bapak Ibu di sini pasti sudah mengetahui yaitu surat edaran tertanggal 22 Juli 2022 seputar tentang pendataan guru non ASN ya atau pegawai non ASN. Di sini kami kutip yaitu bagian ketiga yang berbunyi, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori THK2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau APBD, yang mana APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Ini bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Artinya Bapak Ibu, data yang diminta oleh Menpan RB dan BKN yaitu tertanggal 31 Desember 2021. Nah, dengan surat edaran tersebut banyak guru yang bertanya-tanya apakah guru honorer yang mendapatkan gaji dari dana BOS bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 dan apakah termasuk dalam pendataan pegawai non-ASN. Yang kedua, di sini timbul pertanyaan beberapa rekan guru yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Di sini sudah jelas yaitu pimpinan unit kerja. Berarti pada instansi Bapak Ibu pimpinannya adalah kepala sekolah. Alhasil Bapak Ibu honorer yang SK-nya ditandatangani oleh kepala sekolah ya atau diangkat oleh kepala sekolah, artinya Bapak Ibu bisa mengikuti yaitu seleksi P3K dan bisa yaitu mengikuti pendataan. Sedangkan pada poin B di sini yaitu mekanismenya pembayaran langsung yang berasal dari APBN itu untuk pusat dan APBD untuk daerah.
bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab pada pembahasan kali ini. Mari kita lihat lebih rincinya, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Menpan RB berdasarkan surat edaran tersebut. Menpan RB mengatakan sumber gaji guru honor menjadi salah satu syarat dalam mengikuti pendataan PPPK 2022, di mana sumber gaji honorer dapat berasal dari APBN, APBD maupun dana BOS. Wow. Artinya Bapak Ibu, yaitu yang berasal dari APBN, APBD maupun dana BOS. Timbul pertanyaan. Status kepegawaian guru honorer sekolah diberikan oleh kepala sekolah melalui surat pengangkatan guru honorer SK kepala sekolah dengan sumber gaji guru honorer dari dana BOS. Pada 22 Juli 2022, PLT Menpan RB Muhammad Mahfud MD menerbitkan surat edaran perihal pendataan tenaga non-ASN atau honorer di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini berlaku pula bagi guru honorer yang ingin mengikuti pendaftaran P3K 2022. Pada surat edaran tersebut terdapat poin yang menyatakan bahwa sumber gaji honorer yang memenuhi syarat mengikuti pendaftaran P3K 2022 adalah dari APBN dan APBD, serta tidak menyebutkan secara khusus dana BOS. Ingat, bersumberkan dari APBN dan APBD yang dibayarkan langsung, bukan melalui pihak ketiga, serta tidak menyebutkan secara khusus dana BOS. Apakah guru honorer yang mendapatkan honor dari dana BOS bisa mengikuti seleksi ataukah juga mengikuti pendataan? Mari kita lihat info berikutnya. Lantas bagaimana nasib guru honorer yang sumber gaji guru honorer dari dana BOS? Apakah memenuhi syarat mengikuti pendaftaran P3K 2022? Di sini timbul pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui, berdasarkan acuan pada surat edaran Menpan RB nomor B/1511 M-TT-SM-01-00/2022 bahwa pegawai non-ASN atau honorer yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN atau honorer yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Dapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Adapun guru honorer yang dapat mengikuti pendaftaran P3K 2022 termasuk pelamar prioritas yang memenuhi ketentuan ASN
P3K guru honorer mengacu pada Peraturan Menpan RB P3K Guru 2022 nomor 20 tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas. 1. A. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. B. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. C. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. D. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Kedua, pelamar prioritas 2 merupakan THK 2. Ketiga, pelamar prioritas ketiga merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan ada perubahan bahwa pelamar prioritas kedua merupakan THK 2 akan digabungkan oleh pelamar prioritas ketiga, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri. Disebabkan guru THK 2 di Indonesia sudah banyak berkurang yang telah diangkat menjadi PNS maupun P3K. Sehingga beberapa daerah yaitu tidak ada guru honorer THK 2. Berikutnya, pada poin kedua dari surat edaran Menpan RB nomor B-SM-TT-SM-01.00/2022 di atas disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau honorer yang memenuhi syarat dapat mengikuti pendaftaran P3K 2022 adalah yang mendapat gaji sumber berdasarkan dari APBN atau APBD. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2023, anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi pendidikan salah satunya dialokasikan untuk dana BOS. Dana BOS merupakan dana APBN yang ditransfer ke rekening sekolah dan digunakan untuk menandai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya untuk membayar gaji guru honorer. Dengan demikian, sumber gaji guru honorer berasal dari dana BOS Kemendikbud, termasuk APBN, yang memenuhi syarat guru honorer mengikuti pendaftaran P3K 2022. Terjawab sudah. Artinya, Bapak Ibu guru honorer yang mendapatkan gaji dari dana BOS Kemendikbud bisa mengikuti seleksi P3K 2022. Dikarenakan dana BOS tersebut itu termasuk dari APBN. Mengacu pada Peraturan Mendikbud Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 26, besaran gaji guru honorer bersumber dari dana BOS adalah paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Adapun syarat untuk mendapat gaji guru honorer dari dana BOS meliputi A. Berstatus non-ASN, B. Tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodi, C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan kecuali pada masa penetapan status bencana alam atau non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. D. Belum mendapat tunjangan profesi guru atau TPG.
Demikian informasi sumber gaji guru honorer yang berasal dari dana BOS. Memenuhi syarat mengikuti pendaftaran P3K 2022 karena termasuk APBN. Artinya Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Dan Bapak Ibu termasuk salah satu pegawai non-ASN yang bisa didata untuk pemetaan, yaitu status guru honorer maupun negeri di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terjawab sudah mengenai tentang guru honorer yang mendapat gaji dari dana BOS. Yang pertama, guru tersebut tetap mengikuti pendataan yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB berdasarkan surat yaitu nomor 2 tertanggal 22 Juli 2022. Kedua, Bapak Ibu tetap bisa mengikuti yaitu pendaftaran dan seleksi P3K tahun 2022. Artinya yang selama ini simpang siur dan was-was yang selalu diterima oleh guru honorer yang mendapatkan gaji dari dana BOS terjawab sudah, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi dan tetap akan didata. Informasi ini diambil dari beberapa media cetak yang bisa dipercaya kebenarannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.